Sudah dibuka belum bukunya? Sudah. Boleh. Nah, silakan kalian boleh milih mana soal yang akan kita bahas. Ada A, B, C, D di situ ya. Silakan kalian boleh milih satu dari 4 soal. Silakan yang mana? Yang mana yang akan dibahas? Yang B. B, Pak. Oh, yang B ya. Karena ini tidak ada pembahasannya di buku, makanya saya tawarkan. Yang B ya. Oke, yang B. Yang pertama kita akan menyelesaikan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 4 ya. Kemudian yang bawah Y lebih dari min X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Nah, kita akan menyelesaikan satu persatu. Yang pertama atas ini dulu. Nah, caranya kita akan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 4 dulu. Nah, ini kita akan mencari unsur-unsur yang ada di dalam kurva ini ya. Meliputi apa? Titik potong dengan sumbu X ya, titik potong dengan sumbu Y, kemudian ada titik puncak. Titik puncak itu ada sumbu simetri dan juga nilai maksimum atau nilai minimumnya ya. Yang pertama kita akan mencari titik potong sumbu X-nya dulu. Tipot ya, tipot sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 4 ya. Nah, ini nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat ya, ini kan negatif ya. Nah, biar ini tidak atau biar ini jadi positif, maka kita kalikan semua suku di sini dengan negatif 1 dikalikan negatif 1. Jadinya ini 0 tetap 0 sama dengan ini jadinya X kuadrat min 6X ditambah 4. Atau kalau kalian sudah mahir memfaktorkan tanpa dikalikan dengan negatif 1 ya silakan ya. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan ini ya, X kuadrat min 6X plus 4. Nah, kira-kira ini bisa difaktorkan enggak? Ini bisa difaktorkan enggak? Coba saya ingin dengar jawaban dari kalian dulu. X kuadrat min 6X plus 4 itu kalau difaktorkan bisa ketemu faktornya langsung atau harus pakai rumus? Beda gimana maksudnya? Oh enggak ya, karena ini kan apa, 1 kali 4 itu kan 4, faktor dari 4 itu kan enggak ada yang nilainya sama, kalau jumlahkan enggak ada yang nilainya sama dengan min 6 ya. Nah, kita repot nanti kalau mencari itu ya. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ABC ya. Jadi nilai X-nya itu X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A gitu kan. Nah, ABC-nya berapa nilai B-nya berapa? Coba perhatikan ini. Nilai B-nya berapa? Min 6 masukkan ke rumus, jadinya positif ya. 6. Kemudian plus minus akar. Nah, B kuadrat berarti min 6 kuadrat min 4 kalikan A hanya 1, C-nya 4 per 2A. Berarti 2 kali 1 sama dengan 6 plus minus akar berapa ini? 36 dikurangi 16 per 2 sama dengan 6 plus minus berapa ini? 36 dikurangi 16 20 ya, dibagi dengan 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya bentuk akarnya menjadi 6 plus minus berapa ini? 2 akar 5 per 2 atau dibagi 2 semua jadinya 3 plus minus akar
ya. Nanti ada dua nilai X, yaitu 3 plus akar 5 atau 3 kurangi akar 5. Jadi ini nilai X1, ini nilai X2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah 3 plus akar 5,0 dan 3 min akar 5,0. Gitu ya. Ini materi SMP kelas 9. Jadi kalian harus tahu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y berarti X-nya berapa? X-nya berapa? Kalau iya betul, X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan ini ya. Y-nya tetap Y sama dengan, nah kalau sebenarnya ini nggak usah disubstitusikan, langsung aja ke nilai konstanta, ya enggak? Jadi berapa ini nilainya? Negatif 4, langsung aja ke konstanta larinya ke sini. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 4. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Gimana? Ini yang dulu temanmu yang pinjam itu sudah dapat? Gimana? Oh ya udah, nggak ada yang nyaut berarti ya. Sekarang titik potong, titik potong. Sekarang titik puncak ya. Titik puncak. Nah, titik puncak itu koordinatnya XP, YP ya. X puncak, ayo yang pernah nonton video saya sebelumnya, kalau X puncak itu rumusnya apa? Min B per 2A. Negatif B per 2A. Iya betul. Rumusnya negatif B atau min B per 2A. Ini berarti berapa? Coba perhatikan. Min B berarti berapa? Kita pakai yang ini ya. Yang ini atau ini. Kita pakai ini. Berarti min B-nya min 6 per 2 kali min 1 sama dengan berapa? Min 6 per min 2 atau 3. Nah, untuk mencari YP sekarang tinggal substitusikan ya nilai XP ke dalam fungsi ini ya. Berarti min dalam kurung 3 kuadrat. Ini yang paling sering salah itu di sini. Jadi kalau min X kuadrat itu caranya X-nya kuadratkan dulu baru diminkan. Jangan min X-nya dikuadratkan ya. Ini minnya di luar kurung ya. Kemudian ditambah 6 kali 3 terus dikurangi 4. Hasilnya berapa nih? Saya geser. Sama dengan min 9 ya. Min 9 ditambah 18 dikurangi 4. Coba berapa dihitung hasilnya? Halo? Ini berapa? 5. Waduh, keras banget ya suara siapa itu? Saya pakai headset sampai sakit ke telinganya itu. 5 ya. Oke, berarti koordinat titik puncaknya adalah 3,5. Oke. Untuk menggambarnya, nah di sini saya gunakan aplikasi. Oh, sorry, aplikasinya belum terinstall karena laptopnya baru saya install ulang kemarin. Udah gambar manual aja ya. Coba di screenshot dulu, saya akan pindah layar biar kalian nggak kehilangan materi. Screenshot dulu. Saya beri waktu 10 detik. Silakan screenshot layarnya. Kalau sudah silakan konfirmasi sudah gitu ya. Sudah, Pak. Sudah dapat layar yang jernih ya. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menggambar. Nah, tadi yang pertama, ini gini aja wis. Kita akan membahas grafik yang kedua dulu, pertidaksamaan yang kedua dulu ya. Nanti biar gambarnya sekalian di satu bidang kartesius. Ya, di sini. Nah, ini
Yang kedua adalah Y lebih dari min X kuadrat plus 4X plus 2. Oke, sekarang kita ubah dulu menjadi persamaan. Persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 2. Ya. Kita cari yang pertama apa? Titik potong dengan sumbu X. Ya, titik pot sumbu X. Berarti Y-nya 0. Nah, ini berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 2. Seperti biasa ya, dikalikan berapa? Dikalikan min 1. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 2. Ini coba cek lagi, bisa nggak difaktorkan langsung? Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya min 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nggak mungkin ya? Iya, tidak. Iya kan, karena 2 itu kan bilangan prima, 1 dan 2 saja. Oke, berarti kita gunakan cara yang sama untuk mencari akar-akar. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ya, B-nya berapa? B-nya min 4, jadi 4 ya. Plus minus akar min 4 kuadrat min 4 kali A kali min A-nya maksudnya 1 ya, per 2 kali 1. Saya pakai tethering HP. Oke, kita lanjutkan sama dengan 4 plus minus akar berapa ini? 16. 4 min 4 kali 1 kali min 2 berapa? 8. 8 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 24 per 2. Coba 24 dibuat bentuk sederhana, akar 24, hasilnya gimana? Berapa? Materi SMP loh ini, SMP kelas 3, 9, 24. 2 akar. 2 akar, iya betul sekali, 2 akar 6. Per 2. Jadinya kita bagi dengan 2 semua, 2 plus minus 2 dibagi 2, jadinya gini ya. Nah, ada 2 plus akar 6, 2 min akar 6. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2 plus akar 6,0 dan 2 kurangi akar 6,0. Kemudian titik potong sumbu apa lagi? Sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Fokus ke apa tadi? Langsung ke apa? Lihat apanya? Ke konstantanya berapa? 2. Ya. Berarti Y sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Berikutnya adalah titik puncak. Titik puncak XP ya, langsung aja XP sama dengan min B per 2A. B-nya ini 4 per 2 kali min 1 sama dengan 2. Kemudian YP substitusikan ini nilai XP ke dalam fungsi. Tadi sama dengan min dalam kurung 2 kuadrat plus 4 kali 2 plus 2 sama dengan min 4 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2,6. Nah, ini kita sudah temukan atau tadi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, ada titik puncak. Mau digambar sendiri atau mau saya gambarkan? Gambarkan, Pak. Oh iya, digambarkan. Oke. Nanti kalian lihat ini ya. Saya kan ini kan geser-gesernya agak susah. Nah, kalian tadi yang screenshot itu
tolong dibacakan ya sambil mendengarkan. Untuk yang kurva pertama, soalnya apa tadi? Soalnya Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 6X min 4 ya. Coba tadi titik potong sumbu X-nya berapa? Berapa? Koordinatnya? 3,5. 3, mosok titik potong sumbu X-nya 3,5, belakangnya masih 0. 3 tambah akar 5,6. 3 kurang. Oh, 3 tambah akar 5,0 dan 3 kurangi akar 5,0 gitu ya. Gini bukan? Gini, oke, saya taruh di bawahnya. Terus yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Berapa? 0,4. Terus yang ketiga, titik puncak. 3,5. Oke, sekarang yang kedua. Ini karena harus dirangkum dulu ya, soalnya nanti biar kelihatan semua. Yang kedua, Y kurang lebih dari min X kuadrat plus 4X plus 2. Nah, sama ini saya copy aja ya dari sini ya. Nah, saya copy, saya paste di bawah sini. Coba sekarang titik pot sumbu X-nya yang ini berapa? 2 plus akar 6,0 dan 2 min akar 6,0. Titik potong sumbu Y 0,2. Terus titik puncaknya 2,6. Oke, siap ya. Sekarang kita akan menggambar. Kalau saya gambarnya jelek jangan ketawain ya. Awas yang ketawa kelihatan dari sini. Oke, sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau menggambar kurva, menggambar apa ini? Bidangan rasius, itu kalian tidak mesti harus menggunakan skala cm. Bisa menggunakan rasio ya, atau skala ini. Misal satu baris ini nilainya 2, jadi gitu, nggak harus persis ini 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Oke, kita mulai 3 plus akar 5. Coba 3 plus akar 5 itu kisaran nilainya berapa? Akar 5 berapa akar 5? Coba kita kira-kira dulu akar 5 itu nilainya berapa? Halo? Lebih dari 2 ya. Kalau akar 4 kan 2. Berarti kalau akar 5 itu 2, sekian. Nah, 2, sekian ditambah 3 berarti 5, sekian, gitu kan? Nah, coba misalkan ini skalanya ini 1:2. Satu titik itu nilainya 2. Ini 4, ini 6. Berarti sekitar di sinilah. Nah, ini yang positif. Sekarang yang 3 min akar 5. Berarti 3 dikurangi 2, sekian. Berarti nilainya berapa? 1, ya. 1, itu berarti 1 kan di sini. Berarti di sini. Terus titik potong sumbu Y 0,-4. Ini nilainya 2, ini min 4 ya, min 4 di sini. Kemudian titik puncak 3,5. Ini tadi 1, 2, 3 di sini. Terus 5-nya 2, 4. Nah, berarti di sini. Nah, ini di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebelah kanan ini masih kosong ya, masih apa namanya, tidak ada titik bantu. Nah, kita gunakan titik bantu ini. Jadi kalau dari 3,5 ini kan berarti 3. Ini ke kiri kan mesti simetris nih. Ke kirinya 3, berarti ke kanannya juga 3. Berarti kita butuh titik bantu berapa? X sama dengan 6. Ya, di sini butuh titik bantu. Nah, ini
Titik bantunya di sini, koordinatnya 6, min 4. Nah, terus kita gambar nih, yang paling susah gambarnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya gini ya, namanya juga sketsa ya. Oke, sekarang kita setelah ini kita apa kan? Kita uji titik ya. Kita uji titik. Kita ambil titik yang terletak di luar garis ini. Coba misalkan kita gunakan pusat koordinat ya 0,0. Nah, 0,0 kita ujikan ke sini. Ketidaksamaan kurva yang pertama. Nah, berarti kan sebelah bawah sini aja. Untuk yang pertama, uji titik berarti 0 kurang dari sama dengan 0 ditambah 6 kali 0 ya. Terus dikurangi 4. 0 kurang dari sama dengan min 4. Ini benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan min 4. Benar atau salah? Halo? Benar. 0 itu kan lebih dari harusnya. Berarti ini salah ya. Nah, kita dalam pembahasan ini kita akan mengarsir itu yang bukan, malahan yang bukan penyelesaian. Jadi di video saya di pertemuan sebelumnya itu kan ada yang arsiran di DHP dan arsiran di luar DHP ya. Nah, kita gunakan arsiran yang di luar DHP biar hasil penyelesaian nanti akhirnya itu biar kelihatan. Berarti ini kan 0,0 kan bukan penyelesaian. Nah, kita arsir. Kita arsir sini. Ya, cukup. Nah, terus kita lihat garisnya. Ini ada sama dengannya kan? Ini ada sama dengannya. Nah, karena ada sama dengan berarti kurvanya itu penuh, garisnya penuh. Ini sudah benar. Oke ya, sampai sini paham ya? Halo? Belum, Pak. Belum? Di mana belum pahamnya? Kenapa? Di kurvanya nggak paham, Pak. Di kurvanya nggak paham. Saya ulangi. Ini kebetulan karena mungkin bilangannya itu tidak familiar. Ada 3 kurangnya akar 5 gitu kan. Sekarang saya minta kalian ambil kalkulator atau kalian buka aplikasi kalkulator dulu. 3 dikurangi akar 5 itu berapa? Biar kita jelas ya. 3 kurang akar 5 itu berapa? Akar 5. Nilainya berapa? Kalau kemarin 6 dari Berapa? Yang dikurangi dulu. 3 kurangi akar 5 kan, Pak? 3. Benar. Berapa? 0, 0, iya. 0,76. Oh, 0, ya, bukan 1, ya. Oh iya mungkin. Oh, oke. Ini berarti berapa? 0,76. 0,76,0. Kalau yang 3 tambah akar 5? 3 tambah akar 5. 5, berapa? 5,23. Oke, kita tulis ya 5,23,0. Kalau yang ini 2 tambah akar 6. 2 tambah akar 6 berapa? Berapa? 4,44. 4,44. Oke, saya tulis 4,44,0. Terus kalau yang 2 kurangi akar 6? 0,44. 0,44. 0,44. Min apa plus? 2 kurangi akar 6?
min 0,44. Min 0,4. Gini. Ya. Ya, oke. Berarti ini bilangannya kan sudah berupa bilangan desimal ya, tidak yang seperti tadi yang akar. Oke, sekarang kita akan menggambarkan titik-titik ini ke dalam Kartesius. Saya geser sini. Ya, pertama kita buat sumbu Y dan sumbu X-nya. Kita masukkan ya 5,23,0. Misalkan ini. Iya, ada apa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah, begini aja. Kalau tadi kan saya gunakan skala. Ini langsung aja pakai nilai sebenarnya, wis. Ya, 5,23 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira di sini. Ini 5. Nah, titiknya di sini. Kemudian 0,76 berarti nggak ada 1 ya. 1. Nah, ini di sini. Udah ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Iya. Sekarang yang ini, yang 0,-4. Nanti ke bawah ya, 0,123-4 di sini. Ini nanti untuk titik potong sumbu Y. Nah, sekarang titik puncaknya 3,5. 1, 2, 3,5. Ini ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini. Ini saya buat garis putus-putus. Sini. Terus ke bawah. Miring. Bentar. Ke bawah. Nah, sini. Jadi titik puncaknya di sini. Nah, ini kan ke kanannya kan masih kosong ya. Yang sejajar dengan titik min 4 ini kan nggak ada ya. Kita tambahkan dengan cara lihat sumbu simetri. Sumbu simetrinya kan ini, garis ini ya, 3. Nah, 3 ke kiri itu kan 3 langkah. Ya, 1, 2, 3. Berarti ke kanan juga 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti posisinya di titik ini. Nah, X sama dengan 6. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini sebagai titik bantu ya, fungsinya sebagai titik bantu. Biar seimbang kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan gambar ini ke atas. Aduh, miring nih. Susah gambarnya kalau kurva kuadrat itu nggak bisa di setting pakai pen tablet. Nah, inilah kurang lebih seperti ini. Saya ulangi. Bawah. Oke, salah lagi. Bentar, sedikit lagi. Nah, gini. Sampai sini paham ya? Nah, kita akan lanjutkan cara mengarsirnya. Jadi yang kita arsir, kita sepakati, yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Nah, perhatikan, kita akan melakukan uji titik. Ya. Uji titik ini, kita ambil titik yang terletak di luar kurva. Ya, kalau titik 3,5 ini kan terletak di kurva. Nah, kita ambil yang tidak terletak di kurva. Contohnya 0,0. Ya, 0,0 kita ujikan ke pertidaksamaan ini. Ya. Jadinya 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat. Ya, tadi kan 0,0 ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 kurangi 4. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan, ini kan 0 semua, dikurangi 4. Nah, pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan min 4 itu benar atau salah? Kan salah ya? Kurang. 0 kurang dari min 4, salah. Nah, karena salah, maka dia diarsir, gitu. Justru yang diarsir adalah yang salah gitu. Jadi kita arsir di sini. Karena 0 kan mewakili daerah di luar kurva ini ya. Berarti ini kita arsir semua. Kita arsir sampai sini. Ini arsir lagi. Ini arsir. Nah, gitu ya.
Nah, berikutnya kita akan beralih ya, berpindah ke kurva berikutnya. Yang ini ya. Titik potong 4,44. Ya, jadi di mana ini? 4,44. Berarti 4, nah ini 4 kira-kira di sini. Kemudian min 0,44. Berarti kira-kira di sini. Min 0,44 ya. Berikutnya titik potong dengan sumbu. Gimana? Saya lanjut ya. 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Titik potong sumbu Y. Nah, kemudian titik puncak 2,6. Ini 1, 2. Nah, 6-nya di sini. 6. Ini titik potong. Titik potong. Ini titik puncak. Nah, di sini. Kemudian titik bantunya di mana titik bantunya? Titik bantunya di sini. Nah, ini kan sumbu simetri ya. Sumbu simetri kan 2,6, berarti ke kiri 2, berarti ke kanan juga 2. Nah, berarti ini kita tarik ke sini sampai dengan 4. Nah, di sini. Jadi kita akan gunakan titik ini titik puncaknya. Ini titik potong sumbu Y, ini titik bantu, ini titik potong sumbu X. Nah, kita akan gambar kurvanya lagi. Sini melewati titik ini, titik puncak, kemudian turun lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Berikutnya uji titik ya. Coba perhatikan 0,0 di sini kan terletak di dalamnya ya, atau di sebelah bawah, di bawahnya 0,0. Kita ujikan ke pertidaksamaan ini. Ya. Jadi 0 lebih dari min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 2. Jadinya 0 lebih dari ini 0, ini 0, ini 2. Benar enggak pernyataan ini? 0 lebih dari 2. 0 lebih dari 2 benar atau salah? Ada Ibu Mbak, ada Pak Ibu. Salah ya. Berarti salah itu yang diarsir apa bukan? Iya. Yang diarsir. Perhatikan kurva yang ini, yang atas. Yang atas karena 0 mewakili daerah di dalam sini, berarti kita arsir. Kita arsir, tapi batasannya hati-hati. Ini batasannya adalah kurva yang ini. Nah, ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah dan seterusnya. Sehingga daerah yang bersih ini, nih, ya kamu lihat ya, daerah yang bersih ya. Ini kan? Nah, daerah yang bersih ini yang dinamakan DHP. Ini DHP, daerah hasil penyelesaian. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah garisnya ini harus putus-putus ya, karena pertidaksamaan yang kedua ini ada tanpa sama dengan. Hanya lebih dari, berarti garisnya nanti putus-putus. Berarti kita akan membuat garis ini menjadi garis putus-putus. Yang mana tadi? Yang atas. Nah, garisnya terputus-putus. Ini seperti ini. Kelihatan nggak ini garis putus-putusnya? Ya, garisnya putus-putus seperti ini. Nah, ini seperti ini garis putus-putusnya. Oke. Untuk penyelesaian pertidaksamaannya seperti itu. Oh, gini aja. Kalau misalkan kalian masih bingung dengan daerah penyelesaiannya atau bagaimana kurva yang bagus, kalian bisa install aplikasi GeoGebra ya. GeoGebra yang berupa grafik. Silahkan kalian aplikasi itu diinstal untuk belajar ya, bukan untuk nyontek dan untuk cari jawaban ketika ulangan, tapi untuk belajar bagaimana membuat grafik yang betul. Oke ya, nanti akan saya berikan contohnya di Telegram ya, akan saya screenshot hasil kurvanya di Telegram. Oke, sekali lagi saya tawarkan kalau ada pertanyaan tentang soal yang ini ya, silakan bisa kalian tanyakan.
Pak, kalau soal yang lain. Soal yang lain. Nah, saya ini dulu, tanya dulu, masih kuat nggak meeting? Ayo, masih kuat nggak meeting pakai Teams? Kuat tapi Masih. Kuota belajarnya ada kan? Nggak bisa Pakai- diakses. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dipakai. Akses, Pak. Kemarin saya dapat. Iya, Pak. Nggak bisa. Ini saya mau cerita dulu. Saya mau cerita dulu, didengarkan ya. Kemarin itu saya dapat kuota belajar. Kalau kamu itu kalau ngomongin kuota saut-sautan ya. Saya kemarin kan dapat bantuan kuota, tiba-tiba pulsa kuota saya habis, ikutan habis. Tapi ketika saya isi lagi pulsa 5.000, ikutan aktif lagi. Itu yang diusat. Ya, kalian bisa coba cara itu. Kalau memang gara-gara diisi pulsa akhirnya nyala lagi kuota belajarnya, ya syukur. Tapi kalau tidak ya jangan menyalahkan saya gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa, besok bisa dipakai lagi, Pak. Kalau ini bisa berarti bisa dipakai lagi gitu, Pak. Iya, Pak. Tapi kan Oke. Kalau nggak apa-apa. Nanti ini kan saya rekam ya. Biasa nanti akan saya upload di YouTube atau saya upload di tim. Nanti kalian bisa lihat kalau kuotanya ada atau kalau pas ada wifi. Oke? Iya, Pak. Oke, tadi yang mau tanya siapa namanya? Yang mau tanya soal lagi? Intan kok. Intan Mukti Juwita ya? Atau siapa? Iya, Pak. Ya, siapa tadi yang mau tanya? Deli, Pak. Oh, Deli Kemali. Deli mana Deli? Coba. Oh, hilang Deli Lutfia ya? Mana Deli? Kok nggak ada? Deli? Ya, Pak. Mana? Saya mau tanya. Iya, kalau mau tanya, kalau misal uji titiknya 0,0, Ya. uji titik 0,0, hasilnya 0 kurang dari 1. Apa 0 dari 0 berarti 0,0. Nah, kalau itu biasanya nilainya kan benar. Kalau 0 kurang dari sama dengan 0 kan benar karena ada sama dengannya. Tapi kalau 0 kurang dari 0 ya tanpa sama dengan itu berarti salah. Halo Deli Lutfia, masih terhubung? 0,0-nya termasuk di HP. Gini ya, ini saya tuliskan aja yang agak besar. Misalkan kamu uji titik. Coba ini yang saya tangkap gini. Misalkan 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Ini berdasarkan uji titik hasilnya ketemunya ini. Gitu kan? Gitu, Pak. Nah, ini kan berarti 0 lebih dari sama dengan 0 ini bernilai benar. Ini benar dan 0,0 itu adalah DHP gitu. Jadi kalau pernyataannya benar berarti titik yang dimasukkan itu merupakan DHP. Tapi kalau ketemunya itu 0 misalkan lebih dari 0 ini salah. Ya, ini salah. Berarti kesimpulannya titik yang dimasukkan bukan merupakan penyelesaian atau bukan merupakan DHP. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi silakan. Tadi katanya pengen tanya soal yang lain. Ada enggak yang mau tanya lagi? Ayo sih tanya, mumpung ini saya buka secara live ujian. Kadang-kadang kalau kalian nanya pakai Telegram itu saya jarang balas karena chatnya banyak. Dan yang nanya itu
bukan hanya siswa Semandung, soalnya banyak siswa-siswa SMA se-Indonesia Raya itu nonton YouTube akhirnya tanya pakai Telegram. Aduh, pusing saya. Ayo, silakan tanya. Soal laki Pak. Mudah Pak. Yo nek tanya iki sing luwih angel, Mas. Mosok tanya malah sing luwih mudah. Sing ongkone gampang ngono apa? Sing bilangane gampang ya. Ini saya buka halaman 117, coba kamu juga buka halaman 117. Sorry. Banding. Halaman 127. Nanti saya bahas soal nomor 4 ya. Sudah dibuka belum? Udah. Ya, coba soalnya dibacakan, soalnya gimana? Berapa? Daerah Daerah penyelesaian. sama Ya betul. Yang itu. Atau boleh tanya yang lain selain nomor 4. Karena ini kan yang saya rencanakan itu nomor 4. Tapi kalau kalian ingin menghendaki contoh soal yang lain ya silakan. Tadi yang pingin lebih mudah siapa? Siapa tadi? Nah, kamu siapa kamu namanya? Namamu siapa? Yang cowok. Kamu mau tanya nomor berapa? Kamu bawa buku enggak? Sedang pegang buku enggak? Halaman 127. Itu kan banyak itu, ada daerah penyelesaian dari kurva sistem pertidaksamaan. Kamu pingin yang dibahas yang mana? Oh. Hah? Gimana? Kurang jelas suaranya. Aku ngikut aja, Pak. Oh, ngikut aja, melunan mana? Kan sana tuku HP, melu tuku HP ngono ya. Oke. Yo, ini ditegaskan Mas Rosi tanggal 28 Juni. Sebentar, ini kayaknya susah. Susah difaktorkan kayak ini yang gampang difaktorkan. Kenapa? Di mute all dulu. Oh, di mute all dulu. Bisukan semua ya. Matikan suara. Oke, saya akan membahas soal yang nomor ini aja, halaman 134 ya. 134. Soal nomor 10 ya. Halaman 134 soal nomor 10. Ini bisa difaktorkan enggak? 14 2 kali 7. Oh, susah juga nih. Bentar saya carikan yang mana ya. Oh iya, ini kembali lagi ke 125, maaf ya, halaman 125 dibalik lagi. Soal yang atas ya, yang tugas, perhatikan, sudah ketemu tugas di atas yang B ya, yang B, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 1. Dan yang satunya Y kurang dari sama dengan
min X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 ya. Oke, yang pertama, pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan. Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kita cari titik potong sumbu X di pot X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa difaktorkan, tetapi kita bisa mengeceknya dengan menggunakan diskriminan ya, nilai diskriminan. Atau langsung aja gini, X kuadrat sama dengan satunya pindah ke kanan, jadinya min 1. Nah, ada enggak bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya min? Kan nggak mungkin ada. Maka persamaan ini tidak memiliki nilai atau tidak memiliki titik potong. Jadi tidak ada titik potongnya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Dipot dengan Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1 ya. Maka titik potongnya adalah 0,1. Kemudian lanjut ke titik puncak. Titik puncak XP sama dengan min B per 2A sama dengan B-nya nggak ada ya. Kalau B-nya nggak ada berarti X-nya 0. Ini langsung aja 0 gitu. Kalau B-nya nggak ada. Kemudian Y puncaknya berarti 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Berarti titik puncaknya 0,1. Ini sama ya, titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan titik puncak itu sama 0,1. Kemudian ya berarti jenengan memang kita akan mencari yang kedua, yang ini. Yang kedua, Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Kita ubah menjadi persamaan dulu, min X kuadrat plus 4X dikurangi 3. Jadi kita cari titik potong dengan sumbu X ya. Tipot sumbu X maka Y-nya 0 ya, berarti 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Kita langsung balik atau kita kalikan dengan negatif 1 ya, jadinya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini bisa ya, kita faktorkan, yaitu X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Ketemu X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y, yaitu X-nya 0. Langsung, maka Y-nya adalah min 3. Ya, Y-nya min 3. Gitu. Maka titik potongnya adalah 0, min 3. Terakhir. Titik puncak. Yang pertama cari X puncaknya. X puncaknya min B per 2A. Sama dengan, nah ini B-nya 4, hanya min 1. Berarti min 4 per 2 kali min 1. Sama dengan 2. Kemudian Y puncaknya tinggal masukkan nilai X puncak ke dalam fungsi. Nih, Y puncak berarti min dalam kurung 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 3. Sama dengan min 4 ditambah 8 dikurangi 3. Sama dengan 1 ya, berarti titik puncaknya adalah 2,1. Oke, silakan di screenshot dulu, biar tidak hilang titik titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga titik puncak. Yang kedua, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga titik puncak. Sudah belum?
Sudah. Sudah. Oke, berikutnya kita akan menggambar kurvanya atau menggambar grafiknya. Gesernya ke kiri aja. Pertama kita buat sumbu Y, ini sumbu X. Untuk kurva yang pertama, titik potongnya berapa? Tadi berapa nih? Titik potong sumbu X-nya tidak ada. Berarti nanti dia akan menggantung ya, menggantung, tidak motong, tidak menyinggung ya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya sama dengan titik puncak yaitu 0,1. Ya, berarti titik potongnya kan di sini 0,1. Nah, kurvanya gini. Nah, kayak gini. Karena nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak punya titik potong, tidak punya titik singgung. Nah, untuk berikutnya kita akan uji titik ya, uji titik kepertidaksamaan ini. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 1. Uji titik Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 1. Kita ujikan 0,0 ya. Atau selain 0,0. Karena tadi 0,0 terus. Mau titik yang lain atau mau 0,0? Terserah saya wes. Saya nggak menanyakan lagi wes. 0,0 aja yang gampang karena ini terletak di bawahnya. Berarti 0 lebih dari sama dengan 0 ditambah 1. 0 lebih dari sama dengan 1. Benar atau salah? Salah. Salah. Oh iya, tadi lupa ya. Ini kenapa kok grafiknya menghadapnya ke atas? Karena nilai koefisien dari X kuadratnya positif. Jadi kalau nilai koefisien X kuadratnya negatif, dia malah bentuknya kayak gunung kayak gini. Kayak gini. Nah, gitu. Tapi karena nilai A-nya positif, maka menghadapnya ke atas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kurvanya penuh ya, tidak terputus-putus. Kemudian uji titiknya tadi karena 0 bukan penyelesaian, berarti kita arsir kok kita biarkan. 0,0 arsir. Oke, kita arsir. Arsir. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua titik potongnya adalah 1,0 dan 3,0. 1,0 di sini. 1,0 dan 3,0. 1, 2, 3. 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,-3. 0,-3 ini. -3 ini. Kemudian titik puncaknya adalah 2,1. 2,1 di sini. 2 ini 1. Nah. Ya. Kita gambar, kita butuh titik bantu satu lagi ya. Ini tambah 1 di sini, 4 ke bawah. Nah, jadi harus simetris ya. Nggak harus dihitung. Yang penting ini simetris. Ini simetrisnya kan di 2. Berarti nanti ke kanan 2, ke kiri 2. Kita gambar. Salah. Nah, seperti ini. Daerah penyelesaiannya sekarang. Uji titik lagi. Uji titik 0,0 ya. Tadi kurvanya atau pertidaksamaannya Y. Yang ini ya. Yang ini. Saya kopikan aja. Nggak bisa. Mau dia. Oh, ini bisa. Ujikan titik ke sini ya, 0,0 lagi diujikan. Ini 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurangi 3. 0 kurang dari sama dengan min 3. Benar atau salah? Salah ya. Berarti kalau salah kita arsir enggak? Arsir.
Kita arsir. Kalau salah berarti kita arsir. Termasuk di sini, termasuk ini kita arsir juga karena ini bukan merupakan penyelesaian dari kurva yang bawah ini. Nah, ini. Jadi yang merah itu tadi juga masuk ke sini, yang biru juga masuk ke sana. Nah, kesimpulannya gimana? Ada yang bersih nggak? Tidak ada. Berarti kesimpulannya Nggak gimana? Tidak ada. Berarti tidak ada penyelesaian atau DHP sama dengan himpunan kosong atau himpunan kosong gitu. Oke ya, paham ya? Nanti kalau misalkan belum paham atau ketinggalan di awal, nggak masalah ya, karena ini sudah saya rekam, nanti akan saya upload. Oke, cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih antusias kalian ya, walaupun waktunya 1 jam, tapi ternyata lebih dari 1 jam. Luar biasa, saya apresiasi, saya tepuk tangan. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan ditanyakan lewat grup Telegram ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Aku tulisan kesalahan dan tulisan Latin, misalnya persamaan lingkaran, misalnya persamaan lingkaran.